Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, ayah bunda, juga para guru atau pendidik yang sepertinya ini sore hari sudah pada di rumah atau memang masih bekerja ataupun mengajar dari rumah. Seperti yang Teteh janjikan di Taylor kemarin, Teteh akan berbagi dengan cara mengupas tuntas isi buku yang punyanya Bunda Ruri ini tentang verbal behavior. Jadi membantu anak autisme dan ABK menemukan fungsi bahasa. Nah, karena memang bukunya ini semua itu dagingnya, maksudnya isinya. Semua isinya penting dan sangat-sangat luar biasa. Jadi Teteh akan coba untuk sesi yang pertama ini, sebelum kita belajar lebih dalam tentang bagaimana cara mengintervensi dini anak-anak autis, juga mungkin selanjutnya kita bisa tahu bagaimana caranya memberikan terapi terhadap anak autis secara mandiri, dan itu bisa dilakukan oleh guru, bahkan oleh orang tua di rumah. Nah, sebelum membahas ke sana, kita akan coba sekilas mengenal dulu tentang anak autis. Nah, mungkin ayah bunda, teman-teman sudah tak asing lagi ya mendengar kata autisme. Nah, kalau bahasa gaul anak sekarang, autisme itu punya dunia sendiri. Nah, kalau kita artikan seperti itu berarti semakin banyak ya, apalagi di zaman teknologi seperti sekarang. Bahkan mungkin kita pun termasuk orang autis karena kita biasanya lebih asik terhadap dunia kita sendiri. Contoh sederhananya di saat kita megang HP atau gadget. Nah, bahkan mungkin satu keluarga sedang makan bareng pun kalau masing-masing pegang gadget, pegang HP, itu sudah menjadi autis semua. Nah, tetapi yang kita mau bicarakan bukan tentang itu. Kita akan fokus ke bagaimana kita bisa mengenal, memahami, syukur alhamdulillah kalau kita bisa memberikan intervensi terhadap anak autisme. Nah, terhadap anak-anak yang yang memiliki gejala autis. Sebelum ke sana, otomatis kita harus mengenal dulu bagaimana kita bisa memberikan treatment, intervensi kalau kita tidak tahu dengan pasti bahwa anak tersebut memiliki gejala autis. Ini sekadar pengalaman saja, karena Teteh sebagai guru atau pengelola sebuah sekolah PAUD dan SD, biasanya kalau musim pendaftaran, ini bulan-bulannya banyak yang daftar ya, pembukaan pendaftaran siswa baru. Banyak sekarang orang tua yang datang kepada kita, kepada pihak sekolah, mereka mengeluhkan atau juga mungkin mengkonsultasikan, kok kenapa Bun, anak saya sudah usia 3 tahun tetapi masih belum bisa ngomong, anak saya sudah usia 4 tahun tetapi masih cuman beberapa kata, tidak seperti anak-anak pada umumnya, apakah anak saya autis gitu kan. Bahkan ada yang orang tuanya sudah memeriksakan terlebih dahulu anaknya ke tempat-tempat terapis atau klinik, bahkan ke rumah sakit, dan mereka rata-rata memang mendapatkan informasi bahwa anaknya tersebut mengalami gejala autis. Itu mungkin karena dilihat dari perkembangan sosial dan bahasanya. Nah, biasanya kalau kita sebagai guru atau sebagai pengelola sekolah, kalau ada orang tua yang datang seperti itu, kalau kita memang tahu ilmunya dan kita bisa mengobservasi langsung anak tersebut, terus kita bisa memahami, mengerti hasil dari diidentifikasi awal di dokter maupun di klinik atau di tempat terapis, ya mungkin kita bisa langsung menyepakati bahwa anak tersebut memang mengalami gejala autis setelah kita mengobservasi juga. Tetapi kalau orang tua tersebut belum pernah melakukan pemeriksaan, terapi, entah itu ke psikolog, ke dokter, hanya menerka-nerka, karena memang sekarang banyak orang tua yang karena anaknya nih sudah usia 3 tahun belum bisa ngomong misalnya, atau sudah 3 tahun tetapi masih cuman beberapa kata saja, mama, papa misalnya, cuman itu saja. Nah, mereka langsung menjudge atau mengatakan anaknya ini ada gejala autis misalnya. Nah, kita tidak bisa atau tidak boleh serta-merta juga mengiyahkan. Kenapa? Ini menurut pengalaman juga, pengalaman bahwa banyak anak-anak usia dini, apalagi
di zaman sekarang ya, anggap usia 3 sampai 4 tahun, mereka yang mengalami hambatan berkomunikasi, ya, hambatan berinteraksi, otomatis mengalami hambatan berbahasa. Nah, artinya kalau hambatan itu tidak berkembang sesuai dengan yang seharusnya. Harusnya usia 3 tahun sudah, kalau bahasa Banjarmasin sudah lantih, kalau bahasa Sunda tuh udah cerewet lah gitu ya. Udah ngomong kesana pokoknya banyak nanya. Kalau ibunya megang sesuatu, melakukan sesuatu, dia suka nanya. Terus kalau dijawab ditanya lagi, "Ma ini apa?" gitu. "Kenapa?" Ada anak-anak yang seperti itu. Nah, umumnya memang anak-anak usia 3 tahun sudah banyak ingin tahu. Jadi dia suka banyak nanya. Tetapi akhir-akhir ini Teteh melihat memang dan menemukan banyak anak-anak yang di usia 3, 4 tahun itu kemampuan berbahasanya masih kurang. Jadi mengalami hambatan. Dan ternyata tidak semua, bahkan sedikit sekali yang memang mengalami gejala autis. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, setelah kita coba interview orang tuanya, kita ajak ngobrol, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana pola asuh di rumah? Oh, ternyata selama ini karena mama abahnya atau ayah bundanya itu bekerja, nah si anak dijaga oleh nenek atau kakek atau mungkin oleh babysitter. Nah, kalau si nenek si kakek nggak banyak ngomong, misalnya nggak, karena memang ya seiring usianya juga tidak secerewet di saat masih muda, ya mungkin seperlunya gitu kan. Tetapi juga ada nenek atau kakek yang lantih gitu ya, yang cerewet. Nah, sehingga itu mempengaruhi kemampuan dia untuk berbahasa. Selain itu, nah ini yang banyak ditemukan dan sudah namanya itu sudah darurat kalau Teteh rasa. Anak-anak yang di usia setahun, 2-3 tahun itu mereka sudah terbiasa bahkan candu dengan gadget. Nah, kan seperti tadi yang Teteh bilang, gadget membuat kita autis. Jangankan anak-anak usia dini, anak-anak kecil, mereka bahkan para orang tua pun kalau sudah membuka nih gadget, ya dia akan asik dengan dunianya sendiri. Nah, itu yang terjadi terhadap anak-anak zaman sekarang. Mereka sudah menemukan dunianya asik, seru, menantang lewat gadget, entah itu game, entah itu bermedsos, misalnya, entah apapun itu. Orang tua harus memang mau tidak mau mengakui bahwa pola asuh yang seperti itu memang tidak tepat untuk anak-anak di usia 2 sampai 8 tahun. Kenapa? Ya karena itu masa-masa bagusnya mereka harus distimulus atau dirangsang perkembangan bahasanya. Harus banyak ditanya, banyak disuruh cerita, banyak diajak ngobrol gitu. Tetapi kalau lewat gadget, kan anak tidak bisa melakukan obrolan, tidak bisa melakukan komunikasi dua arah. Dia hanya melihat, main game. Kalau misalnya gamenya kalah, dia nggak bisa protes, nggak bisa nggak, ya marah-marah paling dibanting HP-nya tuh. Atau misalnya baterainya habis, dia marah dikasih lagi HP-nya ke ibunya. Tidak ada interaksi yang terjadi, tidak ada komunikasi dua arah. Hal tersebut membuat perkembangan bahasa anak terhambat. Nah, sehingga Teteh bisa mengatakan kalau kita menemukan anak usia 2 sampai 5 tahun lah ya, 2, 3, 4, 5 tahun, perkembangan bahasanya sangat terhambat, menurut Teteh jangan dulu kita judge, kita labeli bahwa anak itu autis. Yang pertama, ya tetap kita konsultasikan dengan ahlinya, entah itu terapis, psikolog, bahkan dokter. Siapa tahu memang ada organ-organ atau sesuatu yang memang membuat komunikasinya atau perkembangan bahasanya menjadi terhambat. Nah, lalu bagaimana kita mengenali bahwa anak tersebut mengalami gejala autis atau tidak? Nah, ini yang akan kita coba kupas untuk di part pertama ini. Tapi sebelum Teteh melanjutkan, buat teman-teman yang merasa konten ini bermanfaat, sharing-sharing seperti ini memberikan hal yang bermanfaat, silahkan jangan sungkan-sungkan buat di-share,
di subscribe juga, dan supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan juga ilmu-ilmu yang lain khususnya tentang dunia pendidikan. Silahkan loncengnya diklik juga supaya dapat nanti notifikasinya ya. Oke, di subscribe dulu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi anak autisme itu hal yang biasa di zaman sekarang kita mendengar. Bahkan memang seperti yang tadi Teteh sampaikan, banyak kita menemukan kasus-kasus anak autis. Cuman yang harus jadi catatan buat kita, anak autis itu juga beragam tipenya, berbagai jenis. Bahkan Teteh melihat semakin apa ya? Maksudnya semakin hari semakin kesini semakin banyak ragamnya. Kalau dulu mungkin ya, karena Teteh mendalami ilmu tentang anak berkebutuhan khusus ini sekitar baru 4 tahun. Sekarang benar-benar sedang mencoba terus menggali lagi, karena memang itu mengalami terus perubahan, terus kasus-kasus baru, sehingga anak autis juga terdiri dari berbagai jenis. Ada yang anaknya itu memang mengalami hambatan di dalam interaksi saja, jadi dia bahasanya berkembang cukup baik. Dia bisa mengatakan nama-nama benda, bisa menunjuk gitu ya, menunjuk tempat, benda atau apapun yang ada di sekitarnya, tetapi tidak terjadi interaksi atau komunikasi dua arah. Jadi bahasanya itu ada, tahu ini mama, ini papa, ini buku, ini itu tahu gitu, karena mungkin pendengarannya juga memang tidak terhambat. Tetapi ada anak yang dia kemampuan bahasanya sama sekali tidak muncul. Nah, biasanya anak yang seperti ini mengalami hambatan yang kompleks. Artinya dia benar-benar terhambat baik dalam pendengarannya, artinya menerima pendengar menerima sesuatu yang dia dengar, terus dia tidak mampu menyerapnya, tidak mampu mengartikannya, tidak mampu merekamnya. Nah, di sini kebetulan Teteh di sekolah ada 2 anak yang seperti itu. Jadi sudah dicek nih sama orang tuanya, pendengarannya baik-baik saja, tidak tunarungu, artinya ya tidak tuli gitu. Tetapi bahasanya belum sama sekali muncul. Tetapi dia paham dengan apa yang dikatakan oleh orang lain, perintah-perintah sederhana dia paham. Tetapi dia tetap tidak bisa mengatakan kata ataupun kalimat sederhana. Nah, tetapi ada anak juga yang memang dia mengalami perkembangan bahasa saja, tetapi cuman mungkin terlambat daripada anak-anak yang seusianya, delay gitu ya. Kita sudah mengulangi beberapa kali baru dia bisa ngikutin. Nah, mungkin teman-teman atau ayah bunda pernah melihat ada anak autis yang justru perkembangan bahasanya melebihi teman-temannya pada umumnya. Dia bisa presentasi, dia bisa cerita, bisa apa gitu. Tetapi sambil dia ngomong dia gosok-gosok tangannya. Ini steaming ya, maksudnya melakukan berulang-ulang gerakan. Nah, itu di luar kontrol dirinya. Nah, ada memang seperti itu, sehingga akhirnya nanti treatment dan intervensi pun berbeda-beda. Tidak bisa kita memukul rata anak autis harus diperlakukan seperti ini, kebutuhannya seperti ini, tidak. Setiap anak autis pasti punya kebutuhan yang berbeda karena memang hambatannya juga berbeda. Dan otomatis perilaku yang akan kita lakukan, intervensi yang harus kita lakukan juga pasti berbeda. Sehingga buat teman-teman, khususnya para guru, orang tua, kalau sudah mengidentifikasi, sudah tahu, oh ini anak ada autis, diobservasi secara keseluruhan, semua keseluruhan, baik motoriknya, bagaimana perkembangan motorik halusnya, baik itu motorik kasarnya, apakah perlu nanti diberikan terapi sensori integrasi gitu kan, okupasinya ya, motorik halusnya, terus bagaimana bahasanya, wicaranya, apakah perlu nanti ada terapi wicara atau tidak. Sehingga kalau sudah observasinya lengkap, kita bisa mulai melakukan tahapan mengintervensinya. Nah, jadi intinya anak autis itu kalau kita definisikan anak yang memang suka menolak perubahan. Kalau teman-teman lihat, kalau ada anak sudah agak besar ya, usia misalnya usia 6, 7, 8 sudah SD, orang tuanya sudah membuat dia terbiasa atau memberikan perlakuan
sehingga dia terbiasa kalau mau mandi itu lepas baju dulu, gosok gigi dulu, terus misalnya melakukan hal yang lain. Nah, tiba-tiba kita akan merubah itu. Mereka biasanya tidak mau, mereka menolak. Pokoknya kalau runtutannya seperti ini harus seperti itu. Nah, anak-anak autis biasanya seperti ada yang ada yang kriterianya seperti itu, menolak perubahan. Pokoknya kalau sudah ABC nggak boleh B, A, C dulu. Nah, itu salah satunya itu gejalanya. Terus mereka sangat kaku dengan rutinitas. Jadi ya itu tadi, pokoknya susah sekali kalau harus pakai, kalau misalnya kalau ke sekolah itu harus pakai tas dulu, terus ambil kaos kaki, pakai sepatu, nggak boleh terbalik. Nah itu rutinitasnya terus seperti itu. Kalau kita melihat sekilas itu hal positif ya, seolah-olah anak disiplin, padahal dia karena dibentuk terus-terusan, jadi kayak robot. Nah, kayak robot dia tidak sehingga negatifnya apa? Dia nanti akan kesulitan menghadapi masalah-masalah sederhana. Misalnya saat dia mau berangkat nih kaos kakinya nggak ada, lupa. Nah, sedangkan ini sudah terlambat misalnya. Dia akan panik, akan stres dengan itu karena rutinitasnya biasanya seperti itu. Nah, lalu steaming. Tadi steaming itu mengulang-ulang ya, mengulang-ulang gerakan. Ada yang gigit-gigit, ada yang apa saja itu biasanya. Ada gejala seperti itu. Terus mereka memang bahasa mereka tidak umum atau kayak robot ya. Kalau kita melihat, kita misalnya kita tanya, kamu mau kemana? Dia malah mengulang pertanyaan kita, kamu mau kemana? Gitu kan. Terus kita kasih tahu, ini merah, ini putih, dia bisa mengulang ya, dia ingat itu. Tetapi kalau kita tanya ini warna apa, dia belum tentu bisa jawab. Jadi dia akan mengulang apa yang dia dengar dan akan cepat biasanya. Kalau sudah ingat itu susah lupanya. Tetapi dia kurang memahami kalau misalnya bahasa itu tidak seperti biasa. Ya kita balik itu, kita sudah ngasih tahu ini merah, ini kuning, ini hijau. Dia sudah tahu ini merah, ini kuning, ini hijau. Tapi pas kita tanya ini warna apa gitu kan, kamu pakai baju warna apa, buah apa itu warnanya apa, dia tidak bisa menjawab. Jadi kayak robot, kayak sudah didesain seperti itu. Lalu kesulitan memahami kata ganti orang. Nah jadi memang ada juga anak yang seperti itu juga termasuk gejala autis. Dia tahu ini misalnya siapa nama ibu guru, bilang Bu Ana, dia akan mengulang Bu Ana. Tapi kalau misalnya kita akan beri pertanyaan, tadi kamu belajar sama siapa gitu, dia kesulitan akan menjawab dengan itu gitu. Nah jadi teman-teman, ayah bunda, sebelum kita bisa memberikan intervensi, treatment atau perlakuan apapun, kita harus benar-benar dulu mengenali gejala-gejalanya, karena tiap anak itu pasti berbeda. Nah, seperti yang kita ketahui, jangankan anak autis ya yang memiliki hambatan atau gangguan di dalam sistem sarafnya, anak yang pada umumnya juga memiliki potensi kebutuhan dan kekurangan yang berbeda-beda, sehingga perlakuannya juga harus berbeda, tidak bisa kita samaratakan. Oke ya, jadi untuk part ini kita cukup mengenal dulu apa sih anak autis itu, bagaimana gejala-gejalanya, sehingga nanti kita akan tahu bagaimana cara memberikan perlakuan, bagaimana cara memberikan intervensi supaya tidak terlambat. Karena teman-teman harus tahu, anak autis kalau memang benar-benar dia memiliki gejala, kita bisa mengetahuinya dari usia 6 bulan. Jadi nggak harus nunggu, dari usia 6 bulan kita sudah bisa mengetahui anak kita itu mengalami gejala autis atau tidak. Mau tahu bagaimana cara mengenalinya? Nanti Tete akan lanjut lagi di part 2. Oke, itu dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share supaya ini terus bermanfaat buat teman-teman. Semoga ilmunya bisa dipraktekkan. Oke, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.